Hai teman-teman, pernahkah kalian mendengar tentang seorang gadis yang menikah dengan ular? Mungkin belum, tapi hari ini kami akan menceritakan kisah nyata yang akan membuat bulu kuduk kalian merinding. Seorang gadis suci menikahi seekor ular, dan kemudian ular itu melakukan sesuatu padanya yang menggemparkan seluruh desa. Untuk mengetahui kisah lengkapnya, tetaplah bersama kami sampai akhir. Bagian main, tipu daya penyihir. Kisah ini berasal dari zaman dahulu, ketika negeri ini diperintah oleh seorang raja yang penyayang, bijaksana, dan adil. Raja memiliki semua kemewahan, istana megah, kekayaan yang tak terhitung, kendaraan yang tak terhingga jumlahnya, dan lemari besi penuh perhiasan. Namun ia sangat kekurangan satu hal, seorang putra. Ia telah menikah 3 kali demi mendapatkan keturunan, tetapi tidak pernah dikaruniai seorang putra dari istri manapun. Setiap hari, hatinya hancur memikirkan siapa yang akan mengambil alih takhta dan mahkotanya setelah ia tiada. Seluruh rakyat tahu betapa mendambakannya raja akan seorang putra. Ia mengunjungi makam orang-orang suci, memberikan sedekah, dan membersihkan masjid. Melakukan segalanya dengan tangannya sendiri, tetapi tangannya tetap kosong. Di kota yang sama, tinggal seorang penyihir yang licik dan ahli, sangat miskin tetapi cerdas. Ketika dia mengetahui kondisi raja, sebuah ide licik terlintas di benaknya. Dia mengenakan pakaian baru dan menghadap ke istana. Dia berkata, "Tuanku, melalui ilmu sihir saya tahu bahwa jika Anda menikahi seorang gadis cantik berusia 18 tahun, Anda pasti akan dikaruniai seorang putra." Raja terkejut dan bertanya, "Siapa gadis itu dan di mana dia tinggal?" Penyihir itu menjawab, "Di desa terdekat, tinggallah seorang janda tua yang memiliki seorang putri tunggal yang sangat cantik, bijaksana, dan berhati murni." Raja berpikir, "Karena saya sudah menikah 3 kali, biarlah ada satu lagi. Tuhan telah memberi saya kekayaan yang tak terhitung, satu-satunya yang kurang adalah seorang putra." Raja menghadiahkan kalung mutiara berharga kepada penyihir itu dan berkata, "Jika istri keempat saya melahirkan seorang putra, saya akan membuatmu kaya. Tetapi jika kamu terbukti pembohong, saya akan mengguliti kulitmu dan memberikannya kepada burung nasar dan gagak." Penyihir itu tersenyum, "Tuanku, hidup saya adalah pengorbanan untuk Anda. Tetapi yakinlah, ilmu saya belum pernah terbukti salah sampai hari ini." Namun rencana penyihir itu berbeda. Janda tua itu sebenarnya saudara perempuannya, dan gadis itu adalah keponakannya. Penyihir itu berpikir bahwa jika keponakannya menjadi istri raja, bukan hanya kekayaan yang akan berada di kakinya, tetapi kemiskinannya juga akan berakhir. Dalam beberapa hari raja menikahi gadis itu, yang bernama Laila. Raja memberinya rasa hormat dan cinta yang bahkan tidak pernah dibayangkan oleh gadis itu. Laila menyadari semua niat licik pamannya, tetapi dia tidak pernah membiarkan raja meragukannya. Gadis yang dibesarkan di rumah miskin itu kini menjadi ratu di istana. Bagian 2, rahasia istana terbengkalai. Suatu hari raja berkata, "Laila, ada istana tua yang jauh dari keramaian yang belum kamu lihat. Itu adalah peninggalan leluhurku." Keesokan paginya, raja membawanya ke istana yang terbengkalai itu. Istana itu memang tua dan misterius, dikelilingi oleh pohon-pohon besar. Dari salah satu kamar istana, terdengar suara lantunan Al-Quran. Laila bertanya, "Siapa yang melantunkan dengan suara yang begitu damai?" Raja tersenyum dan membawanya ke kamar itu. Di sana, seorang syekh tua dengan wajah bercahaya dan janggut putih tenggelam dalam ibadah. Di istana yang terbengkalai dan misterius itu, hanya Syekh Saleh itu yang tinggal, tenggelam dalam ibadah kepada Tuhan siang dan malam. Syekh itu percaya bahwa di bawah pohon-pohon itu terdapat koloni ular, dan beberapa ular mengambil bentuk manusia dan berbicara dengannya. Mendengar itu, getaran dingin menjalari tubuh Laila. Jantungnya berdebar, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa dan kembali ke istana bersama raja. 2 tahun berlalu, tetapi raja masih belum dikaruniai seorang putra. Hatinya dipenuhi keputusasaan. Suatu hari ia memanggil penyihir itu dan berkata dengan marah,
Kamu terbukti pembohong, ilmu dan klaimmu semuanya terbukti palsu. Sekarang bersiaplah untuk hukumanmu. Penyihir itu membungkuk, Tuanku. Jika memenggal kepala saya akan menghilangkan kemarahan Anda. Maka betapa hebatnya kesaksian ini. Tetapi saya mohon sekali lagi, ilmu saya tidak salah. Pewaris keluarga Anda pasti akan lahir tahun ini. Sebuah lilin harapan menyala lagi di hati Raja. Raja menghadiahkan kalung mutiara lagi kepada penyihir itu. Penyihir itu mengambil kalung itu, pergi ke saudara perempuannya dan berkata, "Sekarang sebarkan berita bahwa Laila, istri termuda Raja, akan segera menjadi ibu." Adiknya terkejut, mengatakan itu mudah, tetapi mempertahankan kebohongan ini sangat sulit. Konsekuensinya bisa sangat buruk. Penyihir itu tersenyum. "Jangan khawatir adikku. Saya bukan hanya penyihir dalam nama, tetapi juga dalam perbuatan. Saya akan membuat pengaturan sehingga seluruh hidup kita dalam kemewahan." Dalam beberapa hari, berita ini menyebar ke seluruh kota. Ratu Laila hamil. Kegembiraan Raja tidak tertahan. Dia membagikan hadiah kepada orang miskin dan menyambut penyihir itu dengan hadiah dan kehormatan. Penyihir itu mengambil kesempatan dan berkata, "Tuanku, ilmu saya memberitahu saya bahwa Anda akan diberkati dengan seorang pangeran yang tampan, tetapi 19 tahun pertama kehidupan anak ini akan sangat sulit." Raja terkejut. "Apa maksudmu sulit?" Penyihir itu berkata, "Jika anak ini melihat siapapun selain ibu dan neneknya, bahkan Anda sekalipun, anak itu akan berubah menjadi batu atau mati." Raja Ayah sangat sedih. Tetapi penyihir itu menghiburnya. "Ini juga rahmat dari Tuhan. Bangunlah istana jauh dari keramaian di mana dia dapat dibesarkan. Ketika dia berusia 19 tahun, Anda dapat merasa terhormat untuk melihatnya pada saat pernikahannya." Raja memerintahkan pembangunan istana yang indah dan mewah jauh dari kota. Ketika waktu kelahiran sang pangeran semakin dekat, Ratu Laila dipindahkan ke istana itu dengan perayaan besar. Ibu tua Laila ditugaskan untuk merawat dan melindunginya. Bagian 3, pengakuan dan pengkhianatan. Ketika hari-hari Laila genap, saudara perempuan penyihir itu berunding dengan saudaranya, dan bersama-sama mereka mengirimkan kabar baik kepada Raja melalui seorang pelayan. Paduka telah dikaruniai seorang putra. Kegembiraan Raja tidak mengenal batas. Syekh Saleh dipanggil dan didoakan untuk umur panjang putranya. Melihat semua ini, penyihir itu merasa sangat bangga dengan pikiran liciknya. "Sekarang hiduplah dalam kemewahan selama bertahun-tahun. Jika Raja tetap hidup, saya akan membuat tipuan baru," katanya kepada saudara perempuan dan keponakannya. Laila dan ibu tuanya sesekali pergi ke istana untuk bertemu Raja dan memberitahunya dengan antusias tentang putra mereka, Faizan, menceritakan kisah tentang kepelosan, kecantikan, dan kecerdasannya. Raja menghela napas panjang, hatinya sakit karena tidak bisa melihat putranya. 19 tahun yang disebutkan penyihir hampir selesai. Raja mulai khawatir tentang pernikahan Faizan. Penyihir itu berkata, "Tuanku, Anda dapat menikahkannya dengan gadis manapun, tidak ada batasan." Raja pergi ke istana tua dan berkonsultasi dengan Syekh Saleh. Syekh berkata, "Anda bahkan tidak tahu wajah putra Anda. Jadi bagaimana saya bisa memberitahu Anda siapa pasangannya?" Raja Rishikote, "Tuanku, segera putra saya akan muncul di depan semua orang." Syekh berpikir keras dan berkata, "Nikahkan putra Anda dengan seorang gadis suci, Saleh, yang menjalankan salat 5 waktu." Setelah pencarian panjang, Raja menemukan seorang gadis yang saleh dan suci, putri seorang janda. Raja menyetujui pertunangannya dengan Faizan dan menetapkan tanggal pernikahan. Persiapan pernikahan sedang berjalan lancar di istana. Saudara perempuan penyihir itu berkata kepada saudaranya, "Ketakutan, saudaraku, prosesi akan berangkat, tetapi di mana pengantin pria?" Penyihir itu berkata dengan nada acuh tak acuh, "Adikku tersayang, kamu telah menikmati kemewahan di istana ini selama bertahun-tahun. Sekarang tanggunglah kesulitan kecil ini juga. Saya akan menghilang diam-diam sekarang." Mendengar itu, wanita tua itu terkejut. Dia berteriak, "Saudara yang zalim, kamu akan membuat kami ditelan hidup-hidup.
Jika raja tahu semua ini, dia akan mencincang kami dan menyerahkan kami kepada burung nasar dan gagak. Kamu mendorong kami ke dalam api neraka. Penyihir itu tertawa. Adikku, saya telah memberi Anda kehidupan seperti surga selama bertahun-tahun. Sekarang daman minidis. Tidak bisakah kamu membuat pengorbanan kecil? Saat itu Ratu Laila yang diam-diam mendengarkan semua ini memegang hatinya. Ibu dan anak itu berpelukan dan menangis terseduh-seduh. Ketika air mata berhenti, penyihir itu tersenyum dan berkata, "Lihat, menangis dan meratap tidak akan membantu sekarang. Lakukan apa yang saya katakan, hidup Anda akan terselamatkan dan permainan juga akan selesai." Penyihir itu membawa mereka ke ruangan lain dan berkata, "Lihat, saya telah membuat patung yang persis menyerupai seorang pemuda berusia 19 tahun. Letakkan ini di tandu alih-alih Faizan. Ketika prosesi berhenti di malam hari, pergilah kalian berdua. Di pagi hari, sebarkan desas-desus bahwa seseorang melihat Faizan dan dia berubah menjadi batu. Dengan cara ini, hidup kita akan terselamatkan." Kedua wanita itu mengerti rencananya dan setuju dengan enggan. Mereka mendandani patung itu dengan pakaian pengantin kerajaan dan meletakkannya di tandu. Di luar, suasana istana ramai dengan cahaya dan kembang api, tetapi di balik gemerlap perayaan ini, sebuah konspirasi gelap sedang direncanakan. Bagian 4, Pengganti Ular. Dalam cahaya kembang api, sepasang ular jantan dan betina bersembunyi dan mengikuti di belakang tandu. Malam semakin larut dan prosesi berhenti di tempat peristirahatan. Tandu Faizan berhenti di bawah pohon mawar. Wanita tua itu dengan tegas memperingatkan semua orang. Pengantin pria membutuhkan udara segar. Jangan ada yang mendekati tandu ini. Jika mata siapapun jatuh padanya, dialah yang akan bertanggung jawab atas konsekuensinya. Setelah menjauhkan semua orang, wanita tua itu diam-diam pergi tidur. Saat ini, sepasang ular jantan dan betina sedang berbicara sambil duduk di dahan pohon mawar. Ular jantan berkata, "Apakah kamu melihat tipuan ini? Prosesi ini palsu. Tidak ada pengantin pria di tandu, hanya patung." Ular-ular betina berkata, "Ya, saya melihat dan mendengarnya juga. Tipuan ini semua dibuat oleh penyihir itu." Di pagi hari, wanita tua ini akan mulai menangis dan meratap, mengatakan bahwa seseorang melihat Faizan dan dia berubah menjadi patung. Ular jantan berkata, kalau begitu raja akan mengetahui kebenarannya, dan ketika dia tahu dia tidak punya putra, dia akan mati karena kesedihan. Mata ular betina itu dipenuhi air mata. "Kasihan raja, sepanjang hidupnya yang kenang-anakan." Setelah hening sejenak, ular jantan itu berkata, "Bagaimana jika saya sendiri berubah menjadi pemuda berusia 19 tahun dan duduk di tandu alih-alih patung itu?" Ular betina itu takut, tetapi ular jantan itu tersenyum. "Jika dia melihatku dan bertanya siapa aku akan berkata, 'Jika kamu jujur, bawa Faizan yang asli.'" Ular betina itu berpikir, "Semua ini bagus, tapi apa yang akan kamu lakukan selanjutnya?" Ular jantan itu berkata, "Saya akan menikahi gadis ini. Kemudian dalam waktu seminggu, saya akan kembali dengan alasan tertentu. Tetapi sampai saat itu, penting untuk membawa satu kebenaran ini keluar dari kegelapan ke dalam cahaya." Ular betina itu mengangguk setuju tetapi mengajukan syarat. "Saya mengizinkan Anda, tetapi dengan syarat Anda kembali kepada saya dalam waktu seminggu dengan cara apapun." Ular jantan itu mengangguk. "Saya pasti akan kembali, itu janji saya." Setelah mengatakan ini, ular itu mengubah bentuknya dan menjadi pemuda tampan berusia 19 tahun dan duduk di tandu. Patung palsu itu dibuang ke semak-semak. Begitu pagi tiba, wanita tua itu di kamarnya untuk melakukan tipuannya. Begitu dia mengangkat tirai tandu, matanya terbelalak. Di tempat yang seharusnya ada patung batu, duduklah seorang pemuda tampan, penuh kehidupan dan gairah. Dia berkata, gemetar karena terkejut, "Siapa kamu?" Ular itu berkata dengan senyum tipis, "Apakah kamu tidak mengenaliku?"
Saya pengantin pria sejati dari prosesi ini. Sekarang bersyukurlah kepada Tuhan bahwa kamu menemukan pengantin pria yang hidup dan sehat. Wanita tua itu berpikir sejenak. Bagus, rencana saya terselamatkan sekarang. Saya akan menikahkannya sebagai Faizan. Prosesi berangkat dan mencapai pintu gadis miskin, namun suci itu. Pada hari pertama ada perjamuan, pada hari kedua pernikahan dilangsungkan. Kemudian prosesi kembali dengan kemegahan yang sama ke istana. Bagi Raja, hari ini adalah klimaks suci dari 19 tahun kerinduan. Raja berlari, mengangkat tirai tandu, dan begitu dia melihat pemuda itu, dia memeluknya, mencium dahinya, memegang wajahnya di telapak tangannya, dan menatapnya lama. Air matanya berlinang, tetapi hatinya tenggelam dalam perayaan. Raja menghiasi seluruh istana dengan cahaya. Kegembiraan melanda setiap sudut. Tetapi di hati ular itu, dunia lain telah menetap. Di tengah kemewahan dan kehormatan istana, ia mulai melupakan identitas aslinya. Setiap kali ia teringat ular betina, ia menepis pikiran itu. Bagian 5. Kesetiaan dan pengorbanan. Tetapi ular betina itu setia pada janjinya. Dia berteriak kesakitan. Di mana ular jantan saya? Mengapa dia belum datang? Akhirnya, dia memutuskan untuk mencari pasangannya. Setelah pencarian panjang, dia mencapai istana. Dia bersembunyi di sudut taman sepanjang hari. Di pagi hari, begitu seorang pelayan membuka pintu istana, ular betina itu lari ke dalam. Tetapi mata pelayan itu jatuh padanya. Dia berteriak, "Ular! Ular!" Semua pelayan berkumpul. Ular betina itu menggigit 2 pelayan dalam kemarahan. Tetapi bagaimana mungkin satu ular menghadapi seluruh pasukan? Mereka menghancurkan mulutnya. Saat itu Faizan, si ular jantan, keluar dan bertanya, "Apa penyebab keributan ini?" Para pelayan berkata, "Tuan muda, seekor ular masuk ke istana, menggigit 2 pelayan, tetapi kami telah menghancurkan mulutnya." Faizan lari, dan begitu dia melihat mayat ular betina itu, jiwanya bergetar. Air mata mengalir dari matanya. Dia bergumam dengan suara gemetar, "Kamu datang untuk menepati janjimu, dan aku tidak setia padamu." Dia menangis lama. Istri dan ayahnya bertanya alasannya, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Kesedihannya membuatnya pergi ke wali Allah, orang suci. Dia duduk di depannya dalam wujud manusia dan berkata, "Istri tercinta saya, ular betina, tidak lagi ada di dunia ini." Wali itu berkata, "Kamu tahu bahwa ketika salah satu ular jantan atau betina terbunuh, yang lain akan membalas dendam dengan cara apapun. Tetapi jika kamu membalas dendam pada para pelayan itu, rahasiaku akan terungkap, identitasku akan terungkap." Wali saleh itu berkata, "Saya tahu kamu bukan manusia dan bukan putra raja ini. Tetapi kamu tidak dapat berbohong kepada gadis polos dan baik hati ini selamanya. Suatu hari kebenaran akan terungkap. Jangan berduka atas dia yang telah pergi. Istrimu mendoakan keselamatanmu setiap hari. Sekarang demi dia, kamu harus menghargai hidup ini." Kata-kata ini merobek hati ular itu. Dia kembali ke istana, tetapi satu pikiran mengganggunya. Jika klan saya mengetahui kematian pasangan saya, mereka akan menganggap istri manusia ini sebagai musuh. Kemudian suatu hari mereka akan meracuninya. Setelah berpikir panjang, dia pergi ke istrinya dan berkata, "Saya ingin berbicara dengan Anda tentang beberapa hal yang merupakan bagian dari hidup saya. Ingatlah selalu." Istrinya berkata dengan hormat, "Silakan, saya akan mengikuti setiap kita Anda." Ular itu berkata, "Jangan pakai gelang kaca, jangan makan kacang polong, jangan pernah ambil susu dari penjual susu, dan jangan pakai karangan bunga. Ini bukan tradisi keluarga kami." Istri itu berjanji, "Yakinlah saya akan selalu menghormati hal-hal ini." Tetapi setelah beberapa hari seorang wanita datang menjual gelang. Dia memuji gelang itu, tetapi sang istri berkata, "Memakai gelang kaca bukan kebiasaan kami." Penjual gelang itu berkata dengan terkejut, "Jika ini bukan kebiasaan, tanyakan pada suamimu apa sukunya." Pada malam hari, istri itu bertanya, "Apa suku Anda?" Ular itu menjawab dengan nada tajam,
Jika kamu tahu sukuku, kamu akan menyesal. Istri itu terdiam. Setelah beberapa hari, seorang penjual bunga datang membawa karangan bunga dan kacang polong. Istri itu menolak. Penjual bunga itu berkata, "Suku macam apa ini yang melarang bunga dan kacang polong? Tanyakan pada suamimu." Pada malam hari, istri itu bertanya lagi, "Pas suku Anda?" Ular itu berkata, "Demi Tuhan, jangan tanya saya tentang suku saya. Jika tidak, kamu akan menyesal dan menderita kerugian besar." Tetapi istri itu telah memutuskan, "Saya akan tahu apapun risikonya." Ular itu menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Jika ini kehendakmu, ikutlah denganku ke istana tua besok pagi. Di sana saya akan menunjukkan suku saya yang sebenarnya." Begitu pagi tiba, mereka berdua tiba di istana tua yang bobrok. Ular itu berkata, "Nyonya, masih ada waktu. Jangan tanya saya tentang suku saya. Kamu akan menangis dan menyesal." Istri itu berkata, "Saya akan bertanya hari ini, dan saya tidak akan berharap apa-apa." Ular itu mengambil bentuk aslinya dan tiba-tiba berubah dari manusia menjadi ular lagi ketika dia merayap maju, jantung istrinya berdebar kencang. Tetapi saat berikutnya, sebuah pikiran muncul di hati istri yang saleh itu. "Apapun dia adalah suamiku, dan aku tidak bisa meninggalkannya." Dia berlari mencari suaminya, tetapi ular itu sudah menghilang ke dalam lubang. Istri itu tidak bisa berdiri di kakinya. Air mata terus mengalir dari matanya, dan hatinya dipenuhi penyesalan. Dia berjalan dalam keadaan linglung dan mencapai tepi sumur. Beberapa gadis yang mengambil air di sana. Istri itu bertanya kepada salah satu dari mereka, "Kemana kalian membawa semua air ini?" Gadis itu menjawab, "Paman kami yang pergi untuk hidup di antara manusia sebagai manusia telah kembali sekarang. Tetapi tubuhnya berbau seperti manusia. Sekarang kami mencucinya dengan bersih untuk membuatnya suci sehingga dia dapat menjadi bagian dari dunia kami lagi." Mendengar itu, istri yang saleh itu yakin, "Paman ini adalah suamiku." Dia diam-diam melepaskan cincinnya dari jarinya dan menjatuhkannya ke dalam kendi salah satu gadis. Di sana ular itu berbaring di atas batu. Para gadis meminyaki tubuhnya dengan parfum, mencoba menghilangkan bau manusia. Ketika salah satu gadis menuangkan air padanya dari kendi, cincin itu jatuh dari kendi ke batu. Mata ular itu tertuju pada cincin itu. Dia berhenti sejenak dan bertanya dengan suara gemetar, "Dari mana cincin ini berasal?" Gadis itu berkata, "Saya tidak tahu, Paman. Itu ada di dalam kendi dengan sendirinya." Ular itu bertanya dengan tidak sabar, "Apakah ada seorang wanita di sumur?" Semua gadis berkata serempak, "Ada seorang wanita yang duduk, sangat lelah, matanya penuh air mata, wajahnya pucat, tetapi ada intensitas penantian di matanya." Mendengar itu, jiwa ular itu bergetar. "Istri setiaku, kamu datang ke sini mencariku. Bahkan setelah mengetahui sukuku, kamu masih mencintaiku sebanyak itu." Hatinya hampir meledak. Air mata mulai menetes ke tanah. Ular itu segera bangkit, kembali ke bentuk manusianya, dan berlari menuju sumur. Di sana dia melihat istrinya duduk di sudut, wajahnya sedih, matanya kering, tetapi masih ada kilatan harapan di dalamnya. Ular itu berdiri di depannya. Istri itu mengangkat kepalanya dan melihat suaminya di depannya. Air mata besar mengalir dari matanya. Ular itu melangkah maju, menyeka air matanya, dan berkata, "Sekarang ikutlah denganku ke duniaku." Bagian 6. Contoh cinta sejati. Dia membawanya ke klan ular dan berkata kepada semua orang, "Ketika saya menikahi wanita ini, dia tidak tahu saya seekor ular. Tetapi ketika dia mengetahui kebenarannya, dia tidak meninggalkan saya. Bukan hanya itu, dengan cintanya, dia datang ke sini mencariku." Wanita ini adalah contoh kesetiaan. Hari ini, sebagai ratu saya akan tinggal bersamanya seumur hidup. Jika Anda semua mengizinkan saya akan pergi bersama wanita cantik dan baik hati ini. Ular itu berkata dengan suara lembut, memohon kepada anggota klannya.
Belahan jiwa ular saya tidak lagi ada di dunia ini, dan hidup sendiri bukan untuk saya. Ketika saya pergi ke dunia manusia, saya tahu bahwa kesetiaan bukan hanya pada ular, tetapi juga pada manusia. Jika saya pergi bersamanya ke pemukiman manusia, setiap momen hidupnya akan dipenuhi dengan kebahagiaan, dan kesendirian saya juga akan berakhir. Mendengar kata-kata yang mencerminkan cinta, kesetiaan, dan kebenaran dalam kata-kata ular itu, seluruh klan ular dipenuhi dengan ketenangan spiritual. Semua orang berkata serempak, "Kami bangga dengan cinta dan kesetiaanmu. Kami dengan senang hati menyerahkanmu kepada manusia. Pergilah, bawa cintamu bersamamu, dan jadikan hidupmu contoh cinta." Pasangan itu kembali bergandengan tangan menuju istana tua. Mereka pergi dan menceritakan semua yang ada di hati mereka kepada Syekh Saleh. Syekh itu berkata, tenggelam dalam perenungan, "Sekarang pergilah dan ceritakan semua kebenaran kepada Raja. Jangan takut pada kebenaran, karena kebenaran adalah suara jiwa yang paling murni." Ketika mereka berdua tiba di istana, Raja bertanya kepada putranya dengan marah, "Di mana kamu menghilang selama ini?" Ular itu mengungkapkan semua rahasia secara terbuka tanpa kebohongan. Ada cahaya kebenaran di setiap kata. Raja tercengang, tubuhnya gemetar karena marah dan terkejut. Sekarang dia mengerti bagaimana penyihir itu, saudara perempuannya. Syekh, apa yang saya mendampingi dia dan keponakannya telah menipu dia begitu lama. Raja segera mengeluarkan keputusannya. Tangkap penipu ini segera dan gantung mereka besok pagi. Mereka memohon pengampunan, tetapi tidak ada belas kasihan yang tersisa di hati Raja. Pelayan menyeret mereka pergi dan mereka dieksekusi. Setelah itu, Raja menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup kepada ratunya, Laila, karena meskipun dia adalah seorang istri, dia menyembunyikan kebenaran dari suaminya dan mendukung ibu serta pamannya. Sekarang keheningan dan kesuraman menyelimuti istana. Raja tetap sedih. Ular itu datang untuk melayani Raja dan berkata dengan hormat, "Sekarang kebenaran telah menjadi jelas di mata Anda. Jika Anda mengizinkan saya akan pergi jauh bersama istri saya." Raja menatapnya sejenak dan berkata dengan nada lembut, "Apakah kamu manusia atau ular, itu tidak masalah bagiku. Kamu selalu seperti anakku. Tidak ada kekurangan dalam kesetiaan dan cintamu. Aku masih melihatmu dengan cara yang sama hari ini." Mata ular itu dipenuhi air mata. Dia menundukkan kepalanya dan berkata, "Ayah, Anda tidak punya anak. Jadi mungkin Tuhan mengutus saya untuk menjadi putra Anda. Semua orang di istana ini berpikir saya adalah putra Anda. Jadi mengapa saya tidak tinggal bersama Anda selamanya?" Mata Raja juga dipenuhi air mata. Dia memegang tangan ular itu dan berkata, "Kamu akan selalu menjadi putraku, dan setelah aku pewaris kerajaan ini juga." Ular itu melangkah maju dan mencium tangan Raja dengan hormat. Kemudian dia mulai menjalani kehidupan yang bahagia di istana itu.